Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam, yang berkewajiban menyelesaikan penilaian akhir semester dengan membuat video dialog, yaitu penilaian akhir semester mata kuliah Masail Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Saya, Amelia Febrianti, sedang berada di Pondok Pesantren Thariqatul Jannah Indonesia bersama Bapak Kiai Haji Anwar Musyadah SAG MSI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Thariqatul Jannah Indonesia. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya mohon izin, saya mendapatkan kewajiban penilaian akhir semester untuk membuat video dialog. Dalam perkuliahan itu Bapak, ada mata kuliah Masail Fiqhiyah mengenai pernikahan wanita yang sedang hamil dari perbuatan zina. Banyak ulama madhab berbeda pendapat sah atau tidaknya. Bagaimana hujah atau argumentasinya yang harus dilakukan untuk mencegah fitnah yang telah terjadi pada kehamilan tersebut. Sekian Bapak, mohon pencerahannya. Terkait dengan pertanyaan tadi, ya, ada seorang wanita yang dia hamil di luar nikah, kemudian ada seorang laki-laki yang kemudian mau menikahinya, gitu ya. Nah, itu memang ada perbedaan pendapat ulama mengenai sah tidaknya seorang laki-laki menikahi perempuan yang sedang hamil dan hamilnya itu di luar nikah. Ya. Kalau kita lihat kajian atau literatur klasik, ya, banyak para ulama yang kemudian berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan seorang laki-laki ya terhadap perempuan yang sedang hamil di luar nikah itu tidak sah. Ya, menurut Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, ya, kemudian Imam Hambali. Tetapi menurut Imam Syafi'i, dia mengatakan bahwa sah pernikahan seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Ya. Ada argumentasi yang kemudian disampaikan untuk menguatkan pendapat ini, gitu ya. Salah satunya adalah ayat Al-Quran, ya, surat An-Nur ayat 32 disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'ankihul ayyama minkum wassalihin, ya, al-ayah, gitu ya. Nah, dalam ayat itu dijelaskan tentang perintah pada kita semuanya untuk menikahkan, gitu ya, seorang yang bujangan, ya, yang perjaka maupun budak, gitu, untuk dinikahkan, ya, dan termasuk ya orang-orang yang layak, ya, usianya sudah mencukupi untuk menikah, ya, baik dari budak atau hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan. Nah, dari ayat itu kemudian dipahami bahwa ada perintah untuk menikahkan seseorang, ya, laki-laki atau perempuan yang memang sudah layak, sudah pantas untuk menikah. Nah, itu salah satu argumentasinya itu. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau kita tarik dalam konteks negara Indonesia, maka pendapat Imam Asy-Syafi'i itu ya diakomodir, gitu ya, dalam
KHI ya, kompilasi hukum Islam, sebutkan di situ bahwa pernikahan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang sedang hamil di luar nikah itu sah. Tidak harus kemudian menunggu sampai perempuan itu melahirkan, gitu ya. Jadi itu yang kemudian ya bisa kita pahami bahwa hukum seorang perempuan yang sedang hamil di luar nikah kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki, maka hukumnya sah, gitu ya. Nah, itu yang kemudian berlaku di Indonesia. Jadi itu yang dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena itu diadopsi ya, dimasukkan dalam kompilasi hukum Islam. Tetapi tentu gitu ya, tidak menggugurkan dosa si perempuan ya, atau laki-laki yang berzina tadi. Itu tetap ya, dia berdosa nih, perempuan dan laki-laki yang melakukan zina tadi itu tetap berdosa, gitu ya. Tidak kemudian dengan nikah kemudian gugur dosanya ya, tetap dia mendapatkan tadi ya dosa ya atas perbuatan zina yang dilakukannya, gitu. Dan tadi ya sahnya itu karena ibarat seseorang yang kemudian dia mencuri mangga misalkan, gitu ya. Dia mengambil mangga yang bukan miliknya, gitu. Itu kan perbuatan yang haram. Tapi ketika kemudian pohon mangga itu dia sudah beli, sudah milik dia, maka dia ketika mengambil mangga dari pohon yang dia beli itu statusnya menjadi hal yang halal, gitu ya. Oleh karena itu ya berdasarkan tadi argumentasi atau hujah ya, dalil tersebut, maka pernikahan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, gitu ya, yang dilakukan oleh seorang laki-laki, maka hukumnya sah. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih pencerahannya. Baik, untuk kesimpulan bahwa yang pertama, pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang di luar pernikahan seorang laki-laki dan perempuan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan akibat perzinahan itu menurut 3 mazhab, yaitu Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, yaitu tidak sah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu sah karena mengikuti ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 32, yakni menerangkan perintah untuk menikahkan bujangan untuk dinikahkan baik dari budak atau hamba sahaya. Jadi argumentasi tersebut adanya karena ada perintah untuk menikahkan yang sudah layak untuk dinikahkan. Untuk yang kedua yaitu konteks dalam hukum negara. Menurut Imam Syafi'i yang terkandung dalam KHI, bahwasannya pernikahan seseorang tersebut itu sah, akan tetapi tidak menggugurkan dosa keduanya. Baik Bapak, sekian dari video ini. Semoga senantiasa memenuhi tugas kewajiban penilaian akhir semester dan bermanfaat serta berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.